Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, maka itu adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin hingga harus meminta-minta kepada orang lain. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat ke-7 sampai 10 surah An-Nisa. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada hak bagian atas harta peninggalan kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur. Dan bagi perempuan juga ada hak bagian atas harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Nasibam mafruḍa, menurut bagian yang telah ditetapkan. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, dan apabila sewaktu pembagian harta warisan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin, farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka wafat dengan meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 10. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Sa'id bin Jubair dan Qatadah rahimahumullah berkata, dahulu orang-orang musyrik itu memberikan harta kepada anak laki-lakinya yang besar saja, dan mereka tidak memberikan harta warisan
kepada kaum wanita dan anak-anak kecil sedikit pun. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi laki-laki ada hak bagian atas harta peninggalan ibu bapaknya dan karib kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan. Dan bagi perempuan juga sama, ada hak bagian pula atas harta peninggalan ibu bapaknya wal aqrabun dan juga kerabatnya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak menurut tata cara pembagian yang telah ditetapkan. Jadi baik perempuan maupun laki-laki adalah sama dalam hukum Allah. Mereka sama-sama mendapatkan hak waris meskipun berbeda takarannya sesuai dengan bagian yang telah Allah tetapkan untuk masing-masing dari mereka dan sesuai pula dengan kedekatan orang tersebut kepada si mayit, baik dari sisi kekerabatan, hubungan suami istri maupun hubungan al-wala. Karena sesungguhnya al-wala itu merupakan darah daging yang kedudukannya sama dengan kekerabatan berdasarkan nasab. Ibnu Marduwaih meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir yang menceritakan bahwasanya Ummu Kahah datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini mempunyai 2 orang anak perempuan yang bapaknya telah meninggal. Sedangkan keduanya tidak memperoleh warisan apapun dari harta peninggalan ayahnya itu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Sampai akhir ayatnya. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas harta warisan orang tuanya dan keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan juga, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin." Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir karib kerabat, anak-anak yatim maupun orang-orang yang miskin, maka yang dimaksudkan dengan firman ini, ada yang mengatakan bahwa itu adalah kalau orang yang ikut datang itu adalah karib kerabat yang tidak termasuk kalangan ahli waris, atau anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka hendaklah mereka diberi bagian sekedarnya dari harta warisan itu. Dan sesungguhnya hal itu merupakan perkara wajib pada awal tuntunan Islam. Namun para ulama ada juga yang berpendapat bahwasanya itu hanyalah sebuah anjuran saja. Dan ulama-ulama itu berbeda pendapat. Apakah ayat ini telah dinasak ataukah tidak? Artinya apakah ayat ini telah digantikan oleh ayat yang lainnya atau tidak? Mengenai hal ini ada 2 pendapat. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dinyatakan bahwa ayat ini masih muhkam, masih berlaku dan harus diterapkan karena tidak dinasak hukumnya. Demikian pula halnya riwayat dari Ibnu Jarir yang berasal dari Ibnu Abbas, dia berkata, pemberian itu hukumnya wajib atas ahli waris sesuai dengan kerelaan hati mereka.
Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa itu merupakan perintah untuk memberikan wasiat harta kepada mereka. Sehingga mereka yang hendak meninggal dunia memberikan wasiat. Hal ini berdasarkan asar yang terjadi pada Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar yang pernah membagikan harta warisan ayahnya. Abdullah tidak membiarkan seorang pun orang miskin dan karib kerabat yang hadir pada saat pembagian waris itu pulang dengan tangan kosong. Semuanya diberi bagian dari harta warisan ayahnya. Kemudian dia membacakan ayat, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat sampai akhir ayat, maka untuk itulah dia membagikan sebagian dari harta warisan itu kepada orang-orang yang ikut hadir, walaupun mereka bukan ahli waris. Kemudian Al-Qasim berkata, aku memberitahukan hal tersebut kepada Ibnu Abbas. Maka dia pun berkata, kalau begitu dia tidak tepat. Dia tidak harus melakukan hal tersebut. Karena sesungguhnya hal itu hanya dilakukan berdasarkan wasiat. Dan sesungguhnya ayat itu berkenaan dengan masalah wasiat. Yang dimaksudkan adalah wasiat dari si mayat terhadap harta yang dia tinggalkan untuk mereka. Demikian pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa hal itu masih muhkam, belum digantikan dengan ayat yang lainnya. Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat bahwa ayat itu sudah dinasak hukumnya dengan ayat yang berkenaan dengan faraid atau tata cara waris. Hal ini sebagaimana riwayat yang berasal dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasanya dia berkata, sesungguhnya ayat itu telah dinasak hukumnya. Ayat itu berlaku sebelum turunnya ayat tentang faraid, tentang hukum waris. Dahulu harta yang ditinggalkan oleh seseorang sebagai warisan, sebagiannya diberikan kepada anak yatim, orang yang fakir, orang yang miskin, dan karib kerabat apabila mereka menghadiri pembagiannya. Lalu hukumnya dinasak setelah itu. Ayat tersebut dinasak oleh ayat muwaris, di mana Allah Ta'ala memberikan hak kepada setiap ahli waris yang mendapatkan haknya. Sedangkan wasiat diambil dari sebagian harta yang diwasiatkan oleh si mayit ketika masih hidupnya untuk karib kerabat yang dia kehendaki. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini telah dinasak hukumnya. Maka maksud dari ayat tersebut adalah apabila orang-orang fakir dari kalangan karib kerabat yang tidak mendapatkan hak waris, atau anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir pada saat pembagian waris itu berlangsung, sedangkan harta yang dibagikan itu jumlahnya banyak, maka sesungguhnya hati mereka yang ikut hadir itu mengharap-harapkan untuk mendapatkan sebagian dari harta tersebut ketika mereka melihat orang-orang yang berhak mendapatkan waris itu memperoleh bagian warisannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka itu diberi sedikit dari harta tersebut dalam jumlah sekadarnya,
sebagai bentuk dari kebajikan atau sedekah dan kebaikan terhadap mereka, serta untuk menghapuskan rasa sedih mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Kulu min samarihi idza asmara. Makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Dan tunaikanlah haknya bagi orang yang miskin pada hari memetik hasilnya. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Allah Ta'ala bahkan mencela orang-orang yang menyembunyikan harta karena khawatir dilihat oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mereka menyembunyikannya secara diam-diam supaya tidak ketahuan oleh orang-orang miskin. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang para pemilik kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka benar-benar akan memetik hasilnya pada pagi hari. Quran Surah Al-Qalam ayat 17. Yaitu mereka memetiknya pada awal hari di ujung malam supaya orang-orang miskin tidak ikut menyaksikan saat panen dilakukan. Dan Allah juga berfirman, "Fantalaqu wa hum yatakhafatun." Maka pergilah mereka seraya saling berbisik, "Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin." Pada hari ini janganlah sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebun kalian. Quran Surah Al-Qalam ayat 23 sampai 24. Maka Allah kemudian menghancurkan kebun mereka, dan orang-orang yang ingkar itu memang layak mendapatkan musibah seperti itu. Maka barang siapa yang menentang hak Allah dan menentang perintah Allah, niscaya Allah akan menghukumnya atas harta yang paling disukainya. Dan di dalam hadis juga telah disebutkan oleh Rasulullah, "Ma khalatatis shadaqatu malan illa afsadathu." Tidaklah sedekah itu mencampuri suatu harta, melainkan dia pasti akan merusaknya. Maksudnya adalah sedekah yang menjadi haknya fakir miskin yang tidak dibayarkan akan tercampur ke dalam harta seseorang, dan sedekah yang tidak dibayarkan itu akan menyebabkan kehancuran harta tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'ifan khafu 'alaihim." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seseorang yang sedang dijemput oleh kematian. Lalu ada seseorang yang lainnya mendengar bahwa dia memberikan wasiat yang dapat menyebabkan mudarat terhadap ahli warisnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang mendengar tentang wasiat yang keliru itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, kemudian membimbing orang tersebut dan meluruskannya supaya dia berwasiat dengan cara yang benar. Dan hendaklah dia bertenggang rasa
bagaimana seandainya hal tersebut terjadi pada dirinya, di mana dia harus meninggalkan ahli warisnya yang dia khawatir bahwa ahli warisnya itu akan hidup terlunta-lunta setelah kematiannya. Hal seperti ini juga dikatakan oleh Mujahid dan ulama-ulama yang lainnya. Telah pula diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dan Al-Bukhari bahwasanya suatu ketika Nabi SAW mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjenguknya. Dan dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang memiliki banyak harta. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu orang putriku saja. Apakah aku boleh menyedekahkan 2/3 dari hartaku itu?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Sa'ad kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak boleh." Lalu Sa'ad bertanya kembali, "Bagaimana dengan sepertiganya?" Maka beliau SAW menjawab, "Sepertiga. Ya, sepertiga itu sudah cukup banyak." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, maka itu adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin hingga harus meminta-minta kepada orang lain." Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan, seandainya orang-orang menurunkan dari 1/3 ke 1/4, maka itu lebih baik. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sepertiganya itu sudah cukup banyak. Artinya, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiganya. Bahkan kata Ibnu Abbas, kurang dari itu lebih baik. Karena yang diutamakan adalah anak keturunan yang ditinggalkan itu jangan sampai berada di dalam keadaan miskin. Berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, "Falyattaqullah", maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika mereka mengurus anak-anak yatim. Jangan sampai mereka memakan harta anak yatim melebihi batas kepatutannya. Serta janganlah mereka tergesa-gesa dalam membelanjakannya sebelum mereka beranjak dewasa. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas dan telah pula dikuatkan dengan beberapa ayat yang datang setelahnya yang berisi ancaman berkenaan dengan memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Sebab sebagaimana engkau menginginkan agar anak-anak keturunanmu diperlakukan secara baik sepeninggalmu, maka perlakukanlah anak-anak keturunan orang lain yang berada di bawah pengasuhanmu itu dengan perlakuan yang baik, sebagaimana yang Allah perintahkan. Oleh karena itulah, pada ayat selanjutnya Allah memberitakan, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu memasukkan ke dalam perutnya api, wa sayaslawna sa'ira,
dan kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Yang dimaksudkan di dalam firman ini adalah apabila orang-orang yang menjadi wali anak-anak yatim itu memakan harta mereka tanpa alasan yang dibenarkan, maka sesungguhnya mereka itu telah melakukan sebuah perbuatan yang besar di hadapan Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari serta Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 macam dosa yang bisa membinasakan kalian. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa yang membinasakan itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mempersekutukan Allah, melakukan sihir, lalu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan tanpa hak, kemudian memakan hasil riba, lalu memakan harta anak yatim, melarikan diri di hari pertempuran, serta menuduh wanita-wanita mukmin yang memelihara kehormatannya melakukan perzinahan. Ibnu Mardawai rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku merasa enggan terhadap harta 2 orang yang lemah, yaitu harta milik seorang wanita dan harta milik anak yatim. Maksudnya, aku berwasiat kepada kalian untuk menjauhi harta mereka berdua. Di dalam tafsir surah Al-Baqarah telah pula disebutkan sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dia berkata, ketika Allah menurunkan ayat, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, sebagaimana tercantum dalam ayat ke-10, maka orang-orang yang memelihara anak yatim pada masa itu langsung beranjak pergi, kemudian mereka segera memisahkan makanannya dari makanan anak yatim itu, sehingga sering terjadi suatu kemubaziran dan menimbulkan pula berbagai permasalahan karena makanan jatah anak yatim itu sering berlebihan dan menjadi basi. Maka mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga turunlah firman ini, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, kul islahun lahum khair, maka katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah hal yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Maka sejak turunnya ayat tersebut, para wali itu kembali mencampurkan makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak-anak yatim yang dipeliharanya. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 7-10 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.